Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ondel-ondel malah muter-muter ketarik angin sambil bawa mobil-mobilan. Lah, ini cerita kok bisa jadi kayak film aksi tapi lucu banget di kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang dirahmati Allah. Semoga hari ini selalu ceria dan penuh semangat. Yuk, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol like-nya, tulis komentarnya, dan subscribe ya, biar channel ini terus berkembang dan penuh dengan cerita seru ondel-ondel lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kisah ini dengan niat yang baik dan semoga membawa manfaat dan hiburan untuk semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita nikmat tawa, kesehatan, dan kesempatan untuk bermain dan belajar dari hal-hal kecil di sekitar kita. Ayo, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya. Biar berkah dan videonya makin banyak yang lihat. Insya Allah. Jangan lupa juga ya, teman-teman, dimanapun kita berada, yuk terus jaga iman dan takwa kepada Allah. Kebaikan bisa datang dari mana aja, bahkan dari cerita lucu seperti ini. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa walau ondel-ondel kena angin puting beliung, dia tetap kuat dan berusaha bangkit. Tulis juga ya, teman-teman asal daerah kalian di kolom komentar. Kita mau tahu nih, siapa aja yang nonton dari seluruh Indonesia. Tonton sampai selesai ya, karena nanti di bagian deskripsi ada satu pertanyaan seputar cerita ini. Siapa yang jawabnya benar, insya Allah akan kami doakan secara khusus di bagian penutup, dan hadiahnya juga keren banget. Pagi itu suasana kampung masih sepi. Embun masih nempel di ujung daun-daun singkong dan bayam di pekarangan rumah warga. Ayam-ayam baru aja turun dari pohon, berkotek sambil cari makan di bawah rumpun pisang. Tapi dari rumah kayu di pojokan kebun, terdengar suara ribut-ribut, bukan suara gaduh marah, tapi suara tut-tut-tut. Kayak suara kereta mainan. Rupanya si Cimug, ondel-ondel kecil yang terkenal kocak di kampung situ, lagi siapin atraksi mainan barunya. Mobil-mobilan yang diikat pakai tali plastik panjang warna-warni, disusun kayak rangkaian kereta. Cimug pagi itu bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sepet, tapi semangatnya udah kayak anak yang mau piknik Ragunan. Setelah gosok gigi sambil ngaca pakai kaca kecil yang setengah retak, dia langsung lari ke pojokan kamar. Di situ, di bawah rak baju yang digantung pakai gantungan kawat bengkok, ada tumpukan mobil-mobilan plastik berbagai warna yang udah dia kumpulin selama seminggu ini. Ada yang merah, kuning, hijau, biru. Bahkan satu ada yang udah gak punya roda depan tapi tetap disayang karena itu mobil pertama, katanya. Mobil-mobilan itu semua disusun rapi kayak pasukan. Si Cimug udah nyiapin tali rafia panjang yang biasanya dipakai buat ikat batang pisang. Sekarang disulap jadi rel kereta mainannya. Satu persatu, mobil-mobilan itu diikat di bagian depannya, disambung terus ke mobil di belakangnya, kayak rangkaian gerbong. Dia bener-bener niat, sampai pakai batu kecil buat ganjel roda biar mobil-mobilan gak geser sebelum semuanya siap. Kereta mobil-mobilan ondel-ondel, siap berangkat, teriaknya. Suaranya nyaring sampai bikin kucing tetangga kaget dan loncat dari pagar. Dengan penuh semangat, Cimug mulai narik tali itu pelan-pelan. Mobil-mobilan mulai bergerak satu persatu kayak ular mainan. Jalan setapak di belakang rumah yang penuh rumput liar dan daun kering jadi arena sirkus dadakan. Dia lewat di antara pohon kelapa dan pohon jambu, sesekali berhenti buat berakting jadi petugas pemeriksa tiket. Sambil jalan, Cimug sesekali tiup peluit dari tutup botol minuman yang dimodif jadi peluit darurat. Suaranya memang gak kayak peluit asli, malah lebih mirip suara kentut ketahan. Tapi buat Cimug, itu udah cukup keren. Dia jalan sambil goyang-goyangin badannya kanan kiri kayak masinis sungguhan. Topi kecil dari tutup ember warna biru, yang dikasih kertas bintang-bintang tempelan di atasnya menambah kesan dramatis. Wajahnya sumringah, penuh keringat, tapi gak berhenti senyum. Jalan setapak mulai menanjak sedikit. Ada akar pohon yang melintang kayak rel putus. Tapi Cimug gak takut. Kita naik tanjakan, bersiap ya penumpang, teriaknya. Dia mulai tarik lebih kuat. Mobil-mobilan di belakang mulai miring-miring, ada yang rodanya selip kena batu, tapi tetap ditarik sampai semua naik. Dia sampai pura-pura pegang setir, padahal tangan satu lagi sibuk megang ikatan mobil. Pokoknya totalitas.
Di sisi jalan itu, ada pot bunga milik Umi, ibunya. Potnya dari ember cat bekas yang dicat ulang warna pink. Isinya bunga kertas yang baru mekar 2 hari lalu. Karena asik narik dan gak ngeliat jalan, Cimug nabrak pot itu. Black, suara pot geser dan tanah muncrat sedikit. Tapi Cimug cuma lihat sebentar, terus tiup peluit palsunya lagi, pura-pura gak terjadi apa-apa. Maaf ya penumpang, ada gangguan teknis, perjalanan dilanjutkan, katanya sambil tawa ngakak sendiri. Anak-anak tetangga mulai pada intip dari balik pagar. Si Aan yang rumahnya di sebelah kanan kebun, muncul bawa es lilin yang belum sempat digigit. Dia panggil adiknya, lihat deh si Cimug ngapain tuh? Mobil-mobilan banyak banget, lucu ya. Siti yang lagi nyuapin adiknya di dapur juga ikutan nengok dari jendela. Senyum-senyum lihat ondel-ondel yang muter-muter sendiri sambil narik kereta mobilan. Bahkan kakek Raji yang biasa duduk di kursi bambu depan rumah, ketawa sambil bilang, itu ondel-ondel bisa daftar ke sirkus kampung. Loh? Cimug makin semangat. Dia keliling 1 lap keliling kebun, mobil-mobilannya makin berat karena tanahnya basah bekas hujan semalam. Tapi dia gak peduli. Tut-tut. Hati-hati kereta lewat. Jangan main di rel, katanya teriak-teriak sambil ngos-ngosan. Bajunya yang merah mulai penuh tanah. Sarungnya yang digulung kayak rok udah lepas di bagian pinggir. Tapi wajahnya tetap ceria. Tali yang dia pakai buat narik udah mulai kelihatan kendor. Tapi Cimug tetap jalan. Bahkan dia tambah atraksi dengan muter-muter di tengah lapangan, bikin lingkaran kayak atraksi drifter. Mobil-mobilan di belakang ngikutin jalur tali, sampai ada satu yang kepleset dan nyungsep ke semak-semak. Cimug langsung angkat dan tiup-tiup kayak dokter mainan, lalu pasang lagi kerangkaian. Gak boleh ada yang ketinggalan. Semua harus ikut, katanya penuh semangat. Suasana makin ramai. Burung-burung dari pohon mangga pada beterbangan karena suara ribut Cimug. Anjing tetangga yang tadinya tidur, ikut bangun dan gonggongin dari kejauhan. Tapi Cimug gak peduli. Dia merasa hari ini adalah pertunjukan besar pertamanya. Ini bukan main-main, ini ondel-ondel ekspres, katanya sambil meletakkan kakinya ke tanah dengan gaya ala pahlawan film. Setelah keliling 2 putaran, Cimug istirahat sebentar di bawah pohon jambu. Dia duduk sambil kipas-kipas pakai daun pisang. Nafasnya masih ngos-ngosan, tapi senyumnya tetap sumringah. Dia ambil botol air minum yang disimpan di bawah akar jambu, minum 1 tegukan, lalu berdiri lagi. Penumpang, istirahat selesai. Mari lanjutkan petualangan kita, katanya, padahal dia sendiri yang main. Pagi itu di kebun belakang rumah Cimug terasa seperti taman bermain paling meriah. Semua itu terjadi bukan karena mainan mahal, tapi karena semangat dan imajinasi yang luar biasa dari seorang ondel-ondel kecil bernama Cimug. Bahkan tanpa teman pun, dia bisa membuat satu pagi di kampung jadi penuh tawa dan keceriaan. Setelah beberapa putaran muter kebun, awan mulai berubah warna. Tadinya langit cerah biru muda dihiasi awan putih tipis kayak kapas. Sekarang mulai berubah jadi kelabu pekat. Udara yang tadinya hangat jadi dingin pelan-pelan, dan angin mulai berembus pelan. Cimug yang masih sibuk narik gerbong mobil-mobilannya nggak terlalu peduli sama perubahan cuaca. Dia masih ketawa-tawa sambil dorong mobil ke arah jalan, setapak yang penuh daun jati berguguran. Penumpang, kita menuju stasiun tengah sawah, harap sabar karena rel agak licin, katanya sambil ngelawak sendiri. Namun, daun-daun jati yang tadinya hanya melayang turun perlahan dari rantingnya, kini mulai beterbangan lebih cepat. 1, 2, 3 helai, dan tak lama kemudian puluhan daun mulai berputar-putar kayak pusaran air. Cimug mulai ngerasa ada yang aneh. Topi masinis dari tutup ember biru yang dia pakai tadi, kini sudah melayang entah kemana, ditiup angin keras yang tiba-tiba datang dari arah barat. Loh, kok anginnya kayak makin niup ya? Gumamnya sambil memegangi mobil paling depan. Tapi angin makin menggila. Rumput-rumput tinggi di samping kebun mulai bergoyang hebat. Bendera plastik bekas ulang tahun yang digantungin di pagar mulai robek satu persatu. Dan tiba-tiba, terdengar suara dari atas langit, kayak suara helikopter, tapi lebih besar, lebih mengerikan. Suara itu membuat Cimug refleks memeluk rangkaian mobil-mobilannya. Jangan ambil mobilku, jeritnya dengan suara melengking kayak ketel air mendidih. Tapi sayang, suara itu tak menghalangi datangnya sesuatu yang menyeramkan dari langit. Angin puting beliung. Iya,
Bener-bener puting beliung. Bukan cuma angin ribut biasa, ini beneran angin muter yang kayak di berita-berita TV. Daun pisang beterbangan, karung pupuk bekas terangkat ke langit, dan bahkan ember cat kosong ikut terlempar. Cimug langsung panik. Dia tarik tali mobil-mobilannya dengan seluruh kekuatan. Tapi apa daya, angin itu kayak punya niat buat ngerjain dia. Tali yang semula kuat ditarik ke satu arah. Sekarang malah kebalik, tali itu narik Cimug balik ke arah pusaran angin. Mata Cimug melotot, mulutnya kebuka lebar. Dia lari, beneran lari sambil tarik tali, tapi karena angin terlalu kencang, dia malah kelihatan kayak adegan film ninja yang lari di udara. Sambil lari, dia teriak-teriak panik, mobilku diangka-aat. Rangkaian mobil-mobilan itu pelan-pelan naik ke udara, masih nyambung satu sama lain. Tali rafia yang jadi penghubung melambai-lambai, ngikut arah angin. Lucunya, bukannya lepasin tali itu dan nyelamatin diri, Cimug malah makin erat pegangan. Dia tahan, walaupun kakinya keangkat setengah dari tanah. Tidak. Ini kereta impianku, teriaknya. Baju merahnya kebuka sebagian, sarungnya nyangkut di semak-semak. Tapi dia gak peduli. Udah kayak aksi tokoh pahlawan super yang rela tertiup angin demi nyelamatin penumpang. Warga sekitar mulai keluar rumah karena dengar suara gaduh. Ibu, lihat itu si Cimug. Diterbangin angin sama mobil-mobilannya, teriak Aan dari belakang pohon mangga. Bahkan Pak RT yang lagi nyapu halaman sampai lepas sapunya dan cuma bisa bengong. Masya Allah, itu anak kok bisa ngelawan angin, katanya sambil ngelirik ke atas. Tali mulai tergulung ke atas, dan Cimug yang masih kekeh gak mau lepasin akhirnya ikut terangkat beberapa senti. Kakinya ngambang, tangannya kaku, matanya melotot kayak tahu bulat yang kaget digoreng dadakan. Tali-tali itu ngelilit di tangan dan badannya, ngebuat dia kayak layang-layang ondel-ondel edisi khusus. Satu mobil lepas, dua mobil kelempar ke pohon jambu, yang lainnya muter di udara kayak helikopter mini. Wajah Cimug makin kocak. Matanya melotot. Bibirnya komat kamit baca doa yang dia ingat dari Ustadz di Tepeki, A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ya Allah jangan angkut aku ke langit, jeritnya, sambil keringetan dingin. Tapi keringetnya langsung hilang disapu angin. Sekuat tenaga dia dorong tubuhnya ke tanah, sampai akhirnya kaki kanannya nyangkut di akar pohon pisang. Angin terus muter. Suaranya kayak konser angklung rusak. Tiupan dan siulan di mana-mana. Ranting pohon patah, daun-daun beterbangan kayak konfeti. Tapi entah kenapa, di tengah semua kekacauan itu, Cimug masih bisa mikir buat nyelamatin mobil-mobilannya satu persatu. Dia lepas ikatan tali dengan gaya ninja, satu tangan megang pohon, satu tangan nahan tali. Ini mobil yang dibeli pas lebaran. Yang ini Dartan. Yang biru ini favoritku, katanya sambil nangis. Akhirnya setelah beberapa menit muter-muter kayak sate dibakar di angin ribut, angin itu pelan-pelan reda. Tapi sisa-sisa kekacauan masih kelihatan. Ember-ember terbang, ranting jatuh, dan mobil-mobilan Cimug, wah, udah nyebar kemana-mana. Ada yang nyangkut di atas pohon jambu, ada yang jatuh ke kolam ikan, bahkan satu nempel di punggung ayam jago yang lari-lari sambil teriak, kukuruyuk. Cimug terduduk. Nafasnya ngos-ngosan, matanya berkaca-kaca. Tangannya masih gemetar, baju merahnya sobek di bagian samping, dan topi embernya resmi hilang. Tapi dia selamat. Dan yang paling penting, satu mobil favoritnya, yang roda depannya udah copot tapi disayang banget, masih di tangannya. Dia peluk mobil itu erat-erat sambil berkata pelan, kita selamat, tapi yang lain, mereka, terbang. Setelah semua badai reda, kebun belakang rumah Cimug berubah total. Yang tadinya rapi penuh rumput hijau dan pohon jambu yang rindang, sekarang penuh jejak kekacauan, daun bergelimpangan, ranting patah berserakan, dan bekas roda mobil-mobilan yang terguling di mana-mana. Sementara Cimug masih terduduk di bawah pohon pisang, memeluk satu-satunya mobil favoritnya yang selamat, mobil biru dengan roda depan copot yang dulu dikasih sama Bulik Ivo waktu ulang tahun. Matanya berkaca-kaca, wajahnya penuh tanah dan sedikit sobekan di pipi gara-gara gesekan tali rafia. Tapi dia gak peduli. Kita selamat, setidaknya kamu masih ada, gumamnya lirih, sambil mengusap kepala mobil mainan itu kayak peliharaan. Di sekitarnya, sisa-sisa mobil-mobilan yang lain masih tersebar tak karuan. Satu nyangkut di pohon jambu,
persis di antara cabang atas, menggantung kayak buah yang belum dipetik. Satunya lagi tersangkut di semak berduri, nyelip di antara akar dengan posisi ban kebalik. Ada juga yang jatuh ke kolam ikan milik Pak Atmo, dan sekarang tenggelam di dasar kolam sambil dikelilingi ikan nila yang bingung. Bahkan satu mobil yang paling baru, warna merah metalik yang dibeli minggu lalu, nyangkut di punggung ayam jago. Ayamnya lari-lari panik sambil berkokok, kayak cosplay jadi mobil balap. Kukuruyu from. Suara yang bercampur aneh tapi kocak. Cimug mulai berdiri perlahan. Badannya masih pegal, tangannya sedikit baret, tapi semangatnya mulai tumbuh lagi. Dia lihat ke sekitar, menghela napas panjang, lalu mulai memunguti sisa-sisa mobil yang masih bisa diselamatkan. Satu persatu dia ambil. Ada yang rodanya hilang, ada yang bodinya pecah, tapi semua dia kumpulkan dengan sabar. Tangannya gemetar, tapi semangatnya gak runtuh. Aku gak boleh nyerah. Aku kan Cimug, ondel-ondel pemberani, katanya dengan nada meyakinkan diri sendiri. Setelah berhasil mengumpulkan 5 mobil utuh dan 3 yang rusak parah, dia duduk di bawah pohon lagi. Kali ini sambil menatap langit yang mulai cerah. Matahari pelan-pelan muncul dari balik awan, cahayanya hangat mengenai wajah Cimug yang mulai kembali ceria. Dia melihat mobil-mobil itu sambil mengelus-ngelus satu persatu. Kalian pasti capek ya muter-muter tadi, kayak naik wahana ekstrim. Ya, katanya sambil ketawa kecil. Dia menertawakan nasibnya sendiri. Kocak juga sih, ondel-ondel ketarik angin demi mobil mainan. Tapi, semakin dia melihat mainannya yang rusak, rasa sedih itu muncul lagi. Duh, padahal mau kukasih lihat ke teman-teman. Mereka pasti seneng kalau main rame-rame. Ucapnya pelan. Matanya mulai berair, hidungnya kembang kempis kayak mau flu. Dia peluk lutut, kepala nunduk, lalu nangis. Iya, Cimug nangis. Tapi bukan nangis manja. Nangis kecewa. Rasanya kayak habis bikin kue ulang tahun berhari-hari, tiba-tiba kejatuhan kucing dari atap. Hancur. Air mata Cimug menetes satu persatu ke atas mobil-mobilannya. Tapi uniknya, setiap dia menangis, dia tetap ngomel pelan. Padahal yang merah itu udah kubersihin semalaman, yang kuning aku poles pakai minyak kayu putih. Kenapa malah jadi korban angin? Bahkan di tengah tangisnya, dia masih bisa berceloteh lucu. Gaya khas Cimug. Memang, tangisnya bukan tangis cengeng, tapi tangis drama yang penuh gaya. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Kruk, 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 suara sepatu sandal bergesek dengan tanah basah. Cimug mengangkat kepalanya, matanya masih merah, dan muncullah sosok ibu-ibu membawa keranjang plastik. Ternyata itu Bunci, tetangga sebelah yang lagi metik daun singkong. Dia ngeliat Cimug yang lusuh, baju sobek, dan mata sembab. Langsung kaget. Astagfirullah. Cimug, kamu kenapa nak? Kejepit semak-semak? Kena kutuk pohon? Cimug langsung geleng. Enggak, Bu, cuma tadi main mobil-mobilan, terus ada angin. Belum selesai dia jelaskan, Bunci udah manggil anak-anak dari depan rumah. Aan, Ucup, Siti, liatin tuh si Cimug. Tadi main mobil-mobilan sendiri, sekarang jadi kayak daun singkong rebus. Teriak Bunci, yang emang terkenal suka heboh. Satu persatu teman-temannya datang. Mereka bengong lihat keadaan Cimug. Ucup garuk-garuk kepala sambil bilang, kok kamu kayak habis bertarung sama tuyul, Mug? Cimug berdiri dengan dramatis, lalu cerita kejadian heboh itu. Dari awal narik mobil, sampai diterbangkan angin. Semua anak-anak langsung ngakak, terutama pas bagian ayam jago nempel mobil. Ahahaha, ayamnya jadi robot. Mug? Teriak Siti sambil pegangan perut. Tapi dari tawa itu, muncul rasa empati. Aan mendekat, duduk di samping Cimug, dan bilang, tenang Mug, kita bisa main bareng lagi kok. Nanti kita bantu beli mobil-mobilan baru. Ya, tapi celenganku udah habis. Aan, jawab Cimug dengan nada sedih. Nggak apa-apa, kita patungan aja. Aku punya sisa uang jajan, kita beli bareng. Tambah Jono yang datang terakhir bawa roti sobek. Siti juga ikut nyaut, aku masih punya mobil-mobilan bekas abangku, boleh deh aku bawa nanti sore. Mendengar itu, wajah Cimug berubah. Dari yang sedih mendung, langsung bersinar kayak habis disenterin senter 1000 watt. Dia senyum lebar, matanya berbinar-binar. Beneran?
Kita bisa main lagi? Tanyanya. Iya dong, jawab anak-anak serempak. Dan di momen itu, Cimug berdiri dengan semangat. Dia ambil potongan kayu bekas, tusukannya ditaruh di topinya yang hilang, lalu teriak, mulai hari ini, kita bikin klub kereta mobil-mobilan kampung bahagia. Semua anak langsung tepuk tangan. Mereka gak sabar buat main bareng. Meski mainannya sisa-sisa, walaupun cuma dari barang bekas, tapi semangatnya tetap utuh. Bu Enci yang masih di pojok ikut ketawa dan bilang, nah gitu dong. Daripada nangis mulu kayak lontong basah, mending main rame-rame. Hari itu jadi titik balik bagi Cimug. Dari tragedi angin puting beliung, dia belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang lebih penting adalah teman, kebersamaan, dan tawa. Mobil-mobilan bisa dicari lagi, tapi rasa bahagia karena ditemani dan dihibur, itu gak bisa dibeli. Dan bagi Cimug, itu lebih mahal dari mainan apapun. Hari itu juga, sore menjelang. Matahari mulai turun pelan-pelan di balik deretan pohon kelapa. Sinar emas kemerahan menyinari dedaunan yang masih basah oleh sisa embun pagi dan angin puting beliung tadi. Tapi suasana hati Cimug udah berubah total. Tadi pagi sempat nangis, sekarang malah cekikikan. Dia sibuk di kebun, membenahi ulang mobil-mobilan yang tadi porak-poranda. Kali ini dia nggak sendiri. Teman-temannya berdatangan satu persatu, bawa mobil mainan dari rumah masing-masing. Aan datang duluan. Dia bawa 2 mobil truk mini warna hijau dan oranye. Satu udah lecet, satu lagi banyak goyang, tapi kata Aan, yang penting masih bisa jalan. Muk. Cimug ngangguk semangat. Ucup menyusul, bawa kantong plastik hitam isinya 3 mobilan kecil-kecil. Mobil polisi, taksi, dan ambulan. Tadinya ini buat aku simpan, tapi kalau buat main bareng, yuk kita gasin, katanya. Cimug senyum lebar sampai matanya tinggal segaris. Jono datang dengan gaya khasnya, lambat dan tenang, tapi kali ini dia bawa kejutan. Sebuah kardus bekas mie instan yang isinya bukan cuma mobilan, tapi juga perlengkapan tambahan kayak stiker rambu-rambu lalu lintas, bendera mini, dan bahkan potongan karton bertuliskan, tol masuk bayar dengan tertawa. Semua langsung ketawa ngakak. Ini MAH udah kayak taman bermain beneran, kata Siti sambil menaruh mobil-mobilannya yang dia bawa dari rumah. Mobil Barbie, walau warnanya udah pudar, tapi tetap keren kalau jalan di tali rafia. Anak-anak langsung kerja bakti bikin arena baru. Kali ini, bukan cuma mobil-mobilan yang diikat jadi kereta, tapi dibikin juga lintasan lengkap. Tali rafia direntangkan lagi, tapi lebih lebar. Ada tikungan tajam, ada tanjakan, bahkan ada jembatan buatan dari papan bekas yang ditemukan di gudang belakang rumah Bu Enci. Di bawah jembatan dikasih air pakai ember yang dituangin perlahan, bikin suasana kayak sungai beneran. Cimug sampai tepuk tangan, wah, ini MAH taman hiburan versi kampung. Tapi bagian terbaik dari semua itu bukan cuma mobil-mobilan atau lintasannya, tapi rasa kebersamaan. Sore itu kebun belakang rumah Cimug jadi rame banget. Anak-anak kampung pada dateng. Bahkan ada yang tadinya nggak pernah main bareng, sekarang gabung juga. Ada dede kecil dari gang sebelah, yang bawa mobilan mini dari sedotan. Ada Tika yang biasa main boneka, sekarang ikutan ngelapis jalanan dengan daun pisang biar mobilnya nggak nyangkut lumpur. Semua ketawa bareng, dorong mobil, lari-larian, dan jerit-jeritan tiap mobil nabrak atau jatuh ke jurang. Cimug sendiri jadi masinis utama. Dia pegang tali utama yang ditarik mengelilingi kebun. Di belakangnya, rangkaian mobil dari berbagai bentuk dan warna saling nyambung. Ada yang jadi gerbong makanan, isi keripik, ada yang jadi gerbong penumpang, boneka kecil disusun rapi, dan bahkan ada gerbong ambulans buat penumpang cedera kalau nabrak pohon pisang, kata Ucup sambil ngakak. Tut-tut. Semua penumpang duduk manis ya, kita akan melewati tikungan maut, teriak Cimug sambil tarik pelan tali. Anak-anak ikut jalan di samping, pura-pura jadi penumpang, ada yang jadi penjaga perlintasan kereta, ada yang jadi penjaga pom bensin mini. Bahkan si Jono duduk di atas ember dan pura-pura jadi polisi lalu lintas. Mereka keliling kebun, sambil nyanyi bareng, kereta mini kami, jalan-jalan sore, bawa tawa bahagia, sampai matahari terbenam. Nada lagu ngasal, tapi harmoninya dapet. Semua tertawa. Sesekali ada yang jatuh, terpeleset kena daun pisang,
tapi bukannya nangis, malah ditertawain bareng. Di tengah permainan, Cimuk mendekat ke jembatan kayu kecil yang mereka pasang melintasi kali kecil di ujung kebun. Di bawahnya air mengalir pelan. Jembatannya bergoyang sedikit kalau dilewati, dan itu bikin deg-degan. Tapi justru itu yang bikin seru. "Awas ya, ini jembatan ujian nyali," kata Cimuk sambil narik mobil melewati papan. Anak-anak pada tepuk tangan sambil nyorakin. "Go go go Cimuk. Jangan sampai jatuh ya," teriak Aan. Cimuk jalan pelan, penuh gaya. Kaki depannya maju kayak kucing. Matanya fokus ke depan. Mobil-mobilan yang ditarik pelan-pelan naik ke atas jembatan, satu persatu. Papan kayu bergoyang pelan, dan biur. Ternyata bukan mobil yang jatuh. Tapi si Ucup yang gak kuat nahan tawa malah kecebur sendiri ke sungai kecil. Semua langsung ngakak. Ucup pun ikut ketawa sambil basah kuyup. "Wah, kereta mobil-mobilan lulus ujian," teriak Siti sambil bertepuk tangan. Cimuk angkat tangan ke langit sambil bilang, "Ini semua karena kerja sama kita. Kita kuat kalau kita bareng-bareng." Anak-anak langsung teriak bareng, "Yai!" Sore itu, langit makin jingga. Sinar matahari menyinari wajah-wajah anak-anak yang bahagia. Peluh membasahi dahi mereka, tapi tak ada satupun yang mengeluh. Mereka terus bermain hingga azan maghrib berkumandang dari surau sebelah. Cimuk berdiri di tengah kebun, memandangi mobil-mobilan yang terparkir rapi. Dia senyum kecil sambil berbisik ke mobil biru kesayangannya. "Hari ini, kamu gak sendirian lagi. Kita semua punya teman." Malam pun tiba, langit sudah gelap dihiasi bintang-bintang kecil yang malu-malu menampakkan diri. Udara kampung sejuk, terdengar suara jangkrik bersahutan dari semak-semak dan katak bernyanyi di pinggir kali. Di tengah kebun yang tadi jadi panggung permainan luar biasa, Cimuk duduk di atas tikar pandan kecil, mengelilingi bekas lintasan mobil-mobilan bareng teman-temannya. Di depan mereka, deretan mobil mainan tersusun rapi, meski sebagian lecet, beberapa sudah aus bannya, tapi malam itu semua terlihat istimewa. Bukan karena bentuknya, tapi karena semangat dan cerita di baliknya. Aan mengeluarkan termos kecil. "Ini teh manis. Diseduh ibu buat kita semua," katanya sambil menuang ke cangkir plastik kecil. Ucup membuka kotak kue bolu yang dibawakan neneknya. "Makan, Muk. Tadi kamu udah jungkir balik lawan angin. Sekarang waktunya isi tenaga," candanya. Semua tertawa. Cimuk sendiri cuma geleng-geleng sambil senyum. "Tadi beneran kayak neraka kecil, Kap. Aku kayak diterbangin ke langit ketujuh. Terus dijatuhin pelan-pelan." Sambil minum dan makan, mereka ngobrol ngalor ngidul, dari cerita angin puting beliung, sampai rencana bikin komunitas mobil-mobilan kampung bahagia. Jono yang jarang ngomong mendadak bilang, "Kalau kita punya spanduk, nanti kita tulis, mobilan bukan sekadar mainan, tapi alat pemersatu bangsa." Semua langsung ngakak keras. Bahkan Siti sampai semprotin teh dari mulut karena gak kuat nahan tawa. Setelah itu, mereka main tebak-tebakan, main bayangan tangan dari cahaya senter, dan nonton kunang-kunang terbang pelan di semak-semak. Cimuk sempat bengong sebentar, lalu berkata lirih, "Aku seneng banget punya kalian. Tadi siang aku sempat ngerasa hancur. Sedih banget. Tapi sekarang aku malah ngerasa hari ini luar biasa." Ucup noyor pelan kepala Cimug. "Ya iyalah, hidup MAH emang naik turun, kayak roda mobilan." Semua ketawa lagi. Momen itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. Dan malam itu pun ditutup dengan Cimug berdiri di depan teman-temannya sambil membungkuk kecil dan bilang, "Terima kasih ya semua. Hari ini kita belajar banyak hal. Ternyata yang paling berharga itu bukan mainannya, tapi kebersamaan dan ketawa barengnya." Semua anak angguk setuju. Lalu mereka peluk Cimug satu persatu, sambil saling bilang, "Besok kita main lagi ya." Mereka pulang satu persatu, membawa mobil masing-masing dalam kantong plastik. Cimug masih di kebun, membereskan sisa-sisa mainan dan bekas tali-tali rafia. Tapi kali ini hatinya tenang. Dia tahu, walau mobil-mobilannya gak sempurna lagi, tapi harinya ditutup dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Dari angin ribut sampai tawa bareng teman, semuanya jadi kenangan tak terlupakan. Malam itu Cimug tidur sambil memeluk mobil biru favoritnya, dengan senyum kecil di wajahnya. "Alhamdulillah, teman-teman, kisah kita hari ini sudah selesai.
Semoga cerita lucu dan penuh makna tentang ondel-ondel Cimug dan mobil-mobilannya bisa bikin kalian tertawa sekaligus merenung. Jangan lupa selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia, karena dengan bersyalawat, hati kita jadi lebih tenang dan hidup lebih berkah. Bulan Sabit. Jangan lupa bertakwa ya. Karena dalam cerita ini kita belajar bahwa ujian itu datang tiba-tiba, seperti angin puting beliung yang menerpa Cimug. Tapi dengan sabar, syukur, dan bantuan teman, semuanya bisa dilalui. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, diliputi ombak di atas ombak, di atasnya lagi awan, begitulah hidup, tapi cahaya iman akan menerangi semuanya. Tangan menunjuk kanan, tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar, dan sebutkan kamu dari kota atau desa mana ya. Kami ingin tahu dari mana saja para sahabat ondel-ondel Cimug berasal. Hati Merah 2. Kilauan jangan skip videonya ya. Tonton sampai selesai karena di bagian deskripsi sudah ada satu pertanyaan terkait cerita ini. Siapa yang jawabnya benar dan cepat, akan dapat hadiah doa spesial dari Cimug yang diumumkan di penutup ini. Kado terbungkus hadiah doa dari Cimug. Yang menjawab dengan benar. Surat cinta. Semoga kamu bisa naik haji setiap tahun bareng keluarga, rezeki melimpah, dan hidup selalu ceria kayak Cimug. Kalau belum tepat jawabannya. Surat cinta, semoga kamu sehat selalu, dijauhkan dari musibah, dan tetap ceria walau diterpa angin hidup. Pengeras suara umum jangan lupa komen juga ya. Mau Cimug bikin cerita apa lagi? Mau tentang ondel-ondel jualan? Naik gunung? Balapan sepeda? Atau cerita bareng kakek Toro? Tulis judul atau ide seru kamu di komentar. Siapa tahu dikabulkan dan dijadikan video berikutnya. Papan penanda. Api like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten ini. Biar Cimug dan teman-teman makin semangat bikin cerita yang lucu, inspiratif, dan bikin hati adem. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah Cimug berikutnya.